mental adalah cara untuk menggambarkan kesejahteraan sosial dan emosional. Kesehatan mental tidak dapat dilihat hanya dari tampilan luarnya saja, sebab banyak dari mereka yang kian pandai menyembunyikan perasaan mereka yang sebenarnya. Anak-anak, khususnya remaja, membutuhkan kesehatan mental yang baik untuk berkembang dengan cara yang sehat, membangun hubungan sosial yang kuat, beradaptasi dengan perubahan, dan menghadapi tantangan hidup. Cinta dan dukungan serta hubungan yang kuat dengan orang-orang terdekat dan keluarga dapat memiliki pengaruh langsung dan positif pada kesehatan mental bagi remaja. Bahkan, hubungan emosional yang baik dapat mengurangi kemungkinan remaja mengalami masalah kesehatan mental baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Video yang kami tampilkan menceritakan mengenai seorang siswa yang selalu mendapat nilai jelek di sekolah. Oleh karena itu, dia selalu dibully oleh teman-temannya. Hal ini disebabkan karena dia sulit untuk fokus dalam belajar, mengalami tekanan dari lingkungan sekitar, dan merasa anxiety. Maka di video ini juga kami akan menjelaskan bagaimana cara mengatasinya. Selamat menyaksikan. Ulangan matematika udah dibagiin tahu sama Pak Sundo. Mana tuh punya Nih, nilai lu gede banget. Afrifan, ya, 100. Kamu sayang banget sih, salah 2. Nilai gue salah 1 sih, 95. Oh iya. Fani. Kenapa tuh? Ya, nilainya kan 20 sih. Aduh, gimana sih makannya? Belajar, Hai guys. game terus. Kalian juga udah dibagi nilai MTK? Udah. Udah. Berapa? Kalau gue tuh kasih 100. Kok 100 juga? Ih, gila keren banget dia. Nilai berapa? 95, tapi kertasnya nggak ada di sini di kelas. Ih, pasti lo keren banget belajar. Ya, salah 1. 20, gue salah 2. Apa-apa tuh udah bagus. Kalau Sani? 20 dia. Hah, 20? 20? Yakin 20 mau temenan sama kita? Lo nggak lihat nilai kita 100, 95, 90, lo 20. Makanya belajar Fani, jangan Nih main makanya game belajar terus. nih matematika wajib. Nih, Dasar. kerjaan lo main doang sih. Pasti sampai rumah lo dimarahin sama papa lo. Ya. Kasian deh. Gede banget nih. Wah, dikatain kali gua. Malu. Belajar dulu deh. Biar mari-mari dulu. Remet juga. Apa lagi nih? Pusing. Udah, tidur ya. Menurut aku ya, kesehatan mental pada pelajar sangatlah penting. Karena kondisi mental pada pelajar kayak kita-kita ini sangat mempengaruhi proses pembelajaran kita, terutama pada hasilnya. Ya nggak sih teman-teman? Kesehatan mental bagi pelajar itu penting banget, apalagi kita sebagai pelajar di mana kita sedang masa pertumbuhan juga, jadi kita kayak butuh fokus untuk belajar, dan kesehatan mental ini tuh cikal bakal bagi diri kita untuk berkembang seterusnya gitu loh. Penting banget karena kalau misalnya dari sejak dini itu nggak diperhatiin bakal berdampak banget ke masa-masa kamu selanjutnya. Jujur kalau aku itu ada sedikit gangguan untuk fokus dalam belajar ya. Kalau misalnya waktu belajar tuh kalau abis dapat nilai jelek sih, kalau misalnya belajar pasti anxiety kayak kalau gue belajar gimana ya, bakal sama nggak ya hasilnya gitu. Susah banget untuk fokus dalam belajar, jadi aku lebih kayak suka ngerjain sesuatu hal yang kurang berguna gitu loh. Tapi Adanya pressure dari lingkungan, ada tekanan itu ngebuat aku kayak merasa terkejar-kejar sama ekspektasi orang lain, ekspektasi diriku sendiri. Makanya belajar aku kayak kurang maksimal aja. Tidur.
Beneran deh. Kalau kalian ada waktu tidur, tidurlah. Aku kalau lagi capek belajar sih biasanya refreshing ya. Kasih istirahat, karena aku tuh nggak nge-force diri aku buat belajar terus. Aku juga nonton anime, karena kalau jenuh ya nonton anime sangatlah cocok. Paling kalau misalnya lagi mumet banget dengerin lagu atau nggak nonton film, lakuin hal yang aku suka. Karena aku sukanya K-pop, jadi aku sering nonton-nonton fancamnya Bia, sering nonton MV-MV-nya idol-idol Korea aku gitu. Mungkin kalau ditilik untuk 2 tahun terakhir kita mengalami perubahan belajar, ya kan, dimana dari yang kita belajar PTM 100% berkegiatan di sekolah secara aktif sehingga kita harus belajar dari rumah. Di situ banyak hal yang terjadi, salah satunya itu mengakibatkan yang namanya learning loss. Untuk anxiety itu adalah perasaan cemas seorang anak berada di sekolah, dan biasanya anak yang anxiety ini memiliki perasaan yang berubah-ubah, mudah frustasi. Yang paling bold di dalam anxiety itu rasa cemas padahal atas kejadian yang benar belum terjadi, atau yang lebih sering disebut sekarang itu overthinking. Usia kalian sekarang ya SMA, dilihat dari psikologi perkembangan memang kalian ini masuk dalam usia tahapan yang mencari jati diri. Banyak tuntutan, kalian dituntut untuk belajar, dituntut untuk bersosialisasi, dan yang paling penting itu dituntut untuk mencari eksistensi diri. Anak zaman sekarang itu banyak banget memiliki media sosial sehingga mereka jadi lebih mudah terserang rasa panik, rendah diri, dan tidak menjadi dirinya. Untuk anak-anak sosial kalian itu yang sangat diperlukan itu adalah teman sebaya. Teman sebaya, gimana cara kalian mencari circle yang baik supaya kalian bisa bercerita, karena akar dari permasalahan anxiety tersebut itu, atau rendah diri atau stres karena tekanan itu, karena kurangnya dia bercerita. Dan penting untuk mencari teman sebaya yang benar-benar membangun gitu ya. Jadi kalau misalnya gimana sih caranya mendapatkan teman sebaya yang benar-benar membangun, ya kalian juga harus jadi pribadi yang membangun, jadi pribadi yang supel. Gak perlu punya teman banyak, cukup punya teman satu yang kalian bisa bercerita tentang keluh kesah kalian. Itu untuk di teman sebaya. Mungkin kalau misalnya anak-anak merasa memiliki tekanan di dalam belajar, mungkin bisa dikomunikasikan entah ke guru BK, ke orang tua. Jadi segala sesuatunya itu sebenarnya bisa terselesaikan dengan adanya komunikasi yang baik. Gimana ada komunikasi yang baik tersebut? Ya kalian harus menjadi pribadi yang dapat berkomunikasi dengan baik. Kalian bisa mengunjungi klinik psikologi. Banyak sekarang tuh, kalau misalnya kalian buka, pasti pada punya Twitter kan, media sosial atau Instagram, itu banyak banget sih namanya akun-akun terkait mental health. Itu juga ada dari @IamOK ya, terkait dengan mental health. Kalian bisa tanya di situ. Sekarang itu semuanya sedang mengangkat isu tentang mental health karena itu memang sangat diperhatikan untuk anak-anak yang sekarang. Nanti kalau misalnya udah bisa konsul dan segala macam, tapi kalau misalnya masih belum bisa, ternyata dia anxiety-nya level tinggi, harus memakai obat. Nah itu harus beda lagi, harus ke dokter lagi ya. Jadi nggak bisa self diagnose sendiri. Jadi kayak kayaknya gue ini nih mental health, kayaknya nggak bisa nih, nggak bisa. Jadi kalian harus tetap mengkomunikasikan ke dokter psikologi. Oh no. Siapa tuh? Sani, maafin gue ya. Tadi gue udah ngatain lo di perpus gara-gara nilai MTK lo jelek. Gak lagi-lagi deh, gue tahu gue salah. Maafin gue juga ya, karena gue ikut ngolok-ngolok lo. Maafin gue juga ya Sani, udah ngatain lo. Besok gue ajarin matematika deh. Oh ya Sani, kita tuh juga mau hilal. Lo mau ikutan gak? Iya, jangan lupa ikut ya besok. Ntar kita ngumpul di sekolah deh.
belajar. Nah, kayak di quote sebelumnya kan kita udah kasih tahu kayak kita harus tidur, jalan-jalan, healing sama teman-teman. Nah, kali ini kita bakal kasih tahu kalian beberapa tips lainnya nih. Halo, gua Afrikan, gua Sani. Di sini kita mau nunjukin tips yang pertama, yaitu beribadah. Hai guys, aku Clara. Aku Livi. Jadi di sini kita mau ngasih tips yang kedua yaitu Berolahraga. check it out. Yuk olahraga di mana saja.